Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Dan hari ini spesial kita ada di segmen Bisa Bincang Santai dengan bintang tamu kita hari ini ada Kasih Bimas, Kemenak Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Rosyidi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya biasa menyebut beliau Pak Haji Ocit gitu ya. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Kayak berabad-abad kita nggak ketemu ya Pak Haji ya. Nggak lama juga sih. Dan spesialnya ya seluruh Smart kita hari ini langsung datang ke kantor beliau, silaturahmi langsung. Kalau nggak begini kita nggak akan tahu kantornya beliau. Kalau kantornya sama Kemenag. Iya sama Kemenak, cuman kan ruangannya beda-beda Pak Haji. Karena Kemenak kan luas ya Pak Haji ya gitu. Dan inilah beliau mengizinkan kami untuk datang juga dan kita ngobrol santai aja sih Pak Haji. Karena kenapa mesti Bimas? Karena Bimas itu banyak banget yang harus dibicarakan nih Pak Haji. Ibaratnya gitu nggak usah kenalan karena saya yakin semua sudah tahu dengan profil beliau yang keren banget. Pak Haji, yang terbaru nih dari Bimas apa nih? Yang lagi happening, yang lagi kayaknya lagi wow banget apa nih? Oh iya. Yang terbaru yang ini terkait dengan penunjukan penyuluh sebagai kepala KUA. Oke, dari penyuluh ke kepala KUA. Dan kemarin ada berapa tuh Pak Haji? Di Indramayu kemarin dari 4 kepala kantor urusan agama yang kosong diisi oleh penyuluh. Kebenaran salah satu dari penyuluh itu adalah perempuan. Inilah yang menjadi KUA ada perubahan yang luar biasa yang dianggap oleh masyarakat. Sekarang kepala KUA dijabat oleh penyuluh yang perempuan. Siapa namanya? Siapa ya? Karena lumayan viral banget itu Pak Haji. Ini beliau itu penyuluh senior ya, udah berpangkatnya udah 4C, berarti kan pembina ini ya 4C, Pak Ibu Haja Uun Kurniasih. Berarti sudah lumayan ini pengalamannya juga Pak Haji ya, luar biasa ya udah beliau sangat senior. Oke, dan yang Pak Haji tahu sosok beliau tuh bagaimana Pak Haji? Ibu Un is okay. Dia penyuluh yang memahami regulasi dan siap melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara kepada beliau apapun jenis tugasnya. Dan dari pandangan Pak Haji bagaimana? Karena selama ini kan kita kayak untuk perempuan jarang ya Pak Haji ya. Dan ini the first pertama banget ya Pak Haji ya. Itu bagaimana nih Pak Haji? Begini, jadi kepala KUA diisi oleh penyuluh, berarti dalam penyuluh itu ada gender. Ada perempuan. Dan tidak ada pembatasan Pak Haji? Tidak ada pembatasan. Beda dengan dulu itu kepala KUA hanya boleh dijabat oleh penghulu. Kalau penghulu semuanya laki-laki. Nah, kalau penyuluh pasti ada perempuannya. Gitu. Kita kalau nggak kesini nggak akan tahu. Nggak tahu ya. Nggak akan tahu. Saya malah baru tahu Pak Haji. Itu berdasar pada keputusan Menteri Agama 1644 tahun 2024 yang menyatakan bahwa jabatan kepala KUA boleh dijabat oleh jabatan fungsional penghulu dan penyuluh. Dasar dari keputusan Menteri Agama terkait dengan itu bahwa bahwa perempuan, gender perempuan juga itu berdasarkan diatur di Undang-Undang ASN mempunyai hak yang sama dan setara dalam peningkatan karir. Ini yang sama juga dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Menpan RB, Kementerian Menteri Agama terkait dengan kebijakan talenta ASN di Kementerian Agama. Ini baru ya Pak Haji berarti ya? Indramayu satu, secara nasional juga ada banyak perempuan. Maka ini menjadi menjadi terobosan yang luar biasa dari Kementerian Agama terkait dengan kepemimpinan atau kepala KUA yang dijabat oleh perempuan. Padahal dari penyuluhnya gitu ya. Jadi dengan adanya peraturan ini otomatis akan terlihat juga potensi-potensi yang tidak melulu hanya dari laki-laki. Karena betul tadi ya, Pak Haji, karena kalau penghulu itu nggak ada yang perempuan.
harus Ya, laki-laki. Kalau penyuluh ada yang Ada perempuan. banyak kalau yang Banyak, perempuan, iya. betul Pak Haji. Oke. Dan yang kemarin tuh yang lagi rame malah jadi tren juga Pak Haji, itu adalah Rasdul Kiblat. Sudah jadi tren nasional. Malah saya juga ikutan, saya upload juga dan ternyata ramai Pak Haji karena ketika sudah Iya. mendapatkan sertifikat berarti kita kan sudah ikutan dan ini secara skalanya nasional. Ini menurut Pak Haji gimana nih Oh Pak Haji? iya, jadi bahwa kegiatan Rasdul Kiblat itu kemarin menjadi program nasional dari Kementerian Agama dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa yang beragama Islam dalam penentuan kemana dia menghadap ketika sholat. Ini diambil oleh pemerintah, Kementerian Agama ini sangat mudah sekali karena menggunakan metode alamiah dengan adanya fenomena alam yang sudah ditata, direkayasa oleh Sang Maha Pencipta bahwa umat manusia tanpa dengan alat apapun akan mengetahui kemana arah kiblat. Oke. Ini yang kemudian programnya disebut Rasdul Kiblat, menentukan arah kiblat. Fenomenanya adalah terjadi nih Mbak Epi dalam 1 tahun itu 2 kali periode, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juli. Bulan Julinya bertepatan tanggal 15 dan 16 Juli. Waktunya pukul 16.27. Iya. Mengapa berdasarkan itu? Saat itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Oh, gitu. Iya. Begitu ternyata ya Pak Haji ya. Iya. Segala sesuatunya memang apa ya, ibaratnya dengan belajar jadi akan tahu. Akan Dan tahu. ngobrol dengan Pak Haji jadi itu sebenarnya kita ikutan tren apaan sih gitu Iya, ya, buat iya. apa sih gitu kan. Jadi kita nih tahu nih Mepi. Oh, sangat sederhana kan kemarin Rasdul Kiblat hanya pancangkan benda yang lurus. Mau tongkat apapun Mau Pak Haji. tongkat apa-apa, tentu jangan yang bisa bergerak lah. Tadi yang lurus, kemudian arah kemana nih bayangannya? Bayangan itu berlawanan. Jadi ini kalau tongkatnya, kalau bayangannya begini, berarti begitulah. Nah, ini Allah telah ciptakan untuk umat Islam. Sehingga Kementerian Agama punya tugas memberikan informasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat Islam dalam menentukan arah kiblat itu tanpa menggunakan alat apapun, sudah dijamin kebenarannya karena ini sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Iya betul. Jadi mungkin karena apa ya, dengan adanya gerakan ini juga kita tahu, karena selama ini kan mungkin sudah paten, ternyata tidak ya Pak Haji ya, arah kiblat ya bisa berubah ya. Enggak, begini Mbak Epi. Sebenarnya arah kiblat itu sudah ditentukan dari teman-teman ulama dulu juga. Sebenarnya. Ya, ini kegiatan Rasdul Kiblat ini hanya memberi pemahaman dan informasi ilmu Allah kepada seluruh warga muslim agar dia mengetahui, oh iya, bahwa penentuan arah kiblat itu Allah juga sudah memberikan jalan tanpa melalui kompas, tanpa melalui media apapun. Begitu ya Pak Haji. Jadi nggak harus yang apa ya, ibaratnya yang ilmuwan yang apa, bahkan anak-anak pun bisa. Sangat bisa, sangat gampang dan mudah sekali. Dan gimana kok bisa tahu anak-anak bisa? Karena pada bikin tren. Tren, iya. Cara bikin cara mengikuti gerakan Rasdul Rasdul Kiblat. Kiblat. Dibikin tutorialnya, bahkan anak-anak sudah berseliweran Pak Haji, keren banget. Luar biasa ya. Iya, Ya, betul. kemarin itu dari data di kita masuk 10.541. Indramayu saja. Indramayu itu dari unsur leading sektor madrasah yang di dalamnya ada guru, ada murid, kemudian dari leading sektor kebimasan, KUA penyuluh dan masyarakat. Luar biasa. Keren banget. Ini Pak Haji, apa ya namanya, ada tantangan gak nih untuk Rasdul Kiblat nih? Ada. Jadi gini, tantangannya ketika di sebuah musola yang waktu pengukurannya ini tidak sejajar atau lebih atau kurang sekian derajat dari musola yang ada, sehingga pengurus musola, pengurus masjid DKM ini pasti akan mengadakan perubahan di dalam masjidnya arah kiblat, yaitu dengan menggeser, dengan Apakah serong ya Pak Haji ya? serong, Atau bagaimana? ini yang terjadi kemudian di masyarakat.
Jadi akhirnya bener, insya Allah Akhirnya, lebih sempurna ya, jadi sholatnya Pak Haji. walaupun ada lagi gini, pemahaman dari sebagian, ada dasar bahwa arah kiblat yang penting menghadap ke barat karena urusan mustakbilal kiblati. Itu juga ada paham-paham yang itu juga berdasar juga dan dibenarkan. Ini hanya sebuah ilmu yang memang sengaja Allah ciptakan dengan fenomena alam. Insya Allah daging banget kan kalau ngobrol sama beliau. Jadi bukan dapat kulitnya, saya dapat dagingnya. Iya. Saya jadi paham Pak Haji. Jadi dengan adanya gerakan ini bukan hanya sekedar gerakan tren-trenan aja Pak Bukan, Haji, iya. ya mustakbilal kiblati tadi. Dan tadi juga saya melihat yang rame-rame ini tadi lagi apa nih Pak Haji nih? Tadi Oh, pagi. di ruangan ya. Jadi tadi itu ada kegiatan terkait naikkan jenjang jabatan. Ada juga ternyata. Adalah kantor Kementerian Agama, yang termasuk dalamnya Kementerian Agama juga memberi peluang Kesempatan, dan kesempatan kepada para ASN-nya. Di kita ini ASN ada dua nih, yaitu penghulu Penyuluh. dan penyuluh. Kemudian ASN JFU di KUA. Hari ini sedang diadakan kegiatan uji kompetensi penyuluh perpindahan jabatan dari penyuluh pertama ke penyuluh muda, yang dari penyuluh muda ke penyuluh madya. Ini dilakukan beda dengan dulu nih. Kalau dulu itu kenaikan jenjang jabatan itu melalui dokumen-dokumen file kertas lah. Sekarang enggak, semua dengan komputer, dengan sistem komputer assessment test CAT. Jadi paperless ya. Paperless gitulah Tidak istilahnya. memakai ini Enggak ya. lagi udah jauh itu mah ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah banyak lebih maju lagi ya Pak Haji. Insya Allah lah ke depan akan Dari lebih oke Bimas lagi ya, temenan. kayak tadi nggak selalu harus laki-laki. Kemudian untuk gerakan juga kita Islam itu ternyata memang ya mudah. Tidak ada yang tidak ada yang sulit gitu ya Pak Haji. Ada ini Mepi, orang akan dibingungkan kenapa kepala KUA boleh perempuan, padahal kepala KUA kan menikahkan nih, menikahkan ya. KUA sebagai tempat salah satunya layanan pencatatan nikah dan rujuk. Jadi di kantor urusan agama yang kepala KUA-nya dari penyuluh, baik itu laki-laki atau perempuan, di situ pasti ada jabatan fungsional penghulu yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan. Karena dalam regulasi yang dibolehkan untuk menghadiri, kemudian memeriksa dan proses pernikahan adalah penghulu. Kepala KUA yang perempuan memanage tugas pernikahan para penghulu yang ada di situ, tugas layanan lainnya kemasyarakatan, istabruqyat, kemasjidan, ada penyuluh itu. Jadi kepala KUA sebagai manajer. Masya Allah. Iya. Ternyata seribet itu ya Pak Haji ya. Luar biasa sih. Karena mungkin masyarakat juga tahunya ya itu ya nikah gitu. Iya, tahunya nikah. Padahal sangat banyak tuh Mepi. Ada 8 layanan yang harus ditugas dilaksanakan oleh KUA. Di antaranya pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, paham keagamaan, ke majelis takliman, dan kegiatan-kegiatan syariah lainnya yang harus dilakukan oleh di kantor urusan agama. Maka dibutuhkan manajerial yang luar biasa. Dan periode tahun sekarang penyuluh diberi waktu dan ruang untuk memimpin KUA, untuk menjalankan fungsi-fungsi KUA itu. Terakhir nih Pak Haji. Iya. Karena KUA juga, KUA lagi sih. Karena Bimas kan luas ya Pak Haji ya. Ada penyuluh, ada penghulu. Boleh pesan-pesannya juga untuk semuanya, juga untuk masyarakat juga, dengan banyak yang baru-baru ini, dengan regulasi yang terbaru ini bagaimana nih Pak Haji? Oke. Untuk teman-teman yang di ASN Kementerian Agama, untuk para penghulu, kemudian penyuluh serta JFU jabatan fungsional umum staf KUA lah, agar melaksanakan fungsi layanan kepada umat, kepada masyarakat, tentu dengan standar operasional dan dengan semat santun melayani amanat regulatif dan tuntas. Buktikan bahwa Kementerian Agama dalam hal ini
teman-teman di KUA oke dalam hal melayani masyarakat ini dengan ramah, dengan senyum, sehingga tergambar bahwa orang-orang Kemenag luar biasa. Masya Allah, terima kasih Pak Haji sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk mengganggu juga, ngobrol juga ya, main ke sini juga. Mudah-mudahan Bimasnya semakin sukses, semakin mengayomi masyarakat juga, mendidik dan juga apa ya, memberikan kebaikan gitu ya. Pak Haji juga terus memberikan kebaikan, terus apa ya namanya bermanfaat juga untuk semua. Pak Haji Oci, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.